Hei Sobat Inspirasi. Apa kabar? 100% semua orang pasti ingin menjadi orang sukses. Namun, 90% orang tidak mau berproses. Dalam mencapai kesuksesan harus melalui proses dan perjuangan yang panjang. Jatuh bangun, serta lika-liku kehidupan pasti akan dihadapi. Hal inilah yang dialami Sanawi, lelaki asal Blora, Jawa Tengah, yang hanya mengenyam pendidikan kelas 1 sekolah dasar dan pernah jadi kuli bangunan, kini sukses menjadi juragan es krim dengan omset 1,5 miliar rupiah per bulan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yuk simak kisah perjalanan Sanawi menjadi juragan es krim, semoga bisa menginspirasi. Pendidikan tinggi memang wajib dimiliki oleh semua orang. Pendidikan juga sering dijadikan acuan untuk seseorang agar bisa meraih kesuksesan. Namun kisah sukses Sanawi ia dapatkan tanpa mengantongi ijazah sama sekali. Memiliki bekal pendidikan yang rendah membuatnya tidak bisa membaca dan menulis, atau singkatnya ia adalah seorang yang buta huruf. Tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangatnya dan membuatnya menyerah pada keadaan. Sanawi sempat bersekolah hingga kelas 1 SD. Namun ia berhenti lantaran berasal dari keluarga tidak mampu. Pekerjaan pertama yang dilakukan Sanawi sejak berhenti sekolah adalah menjadi penggembala sapi yang dimiliki tetangganya untuk membantu ekonomi keluarganya. Saat menginjak usia 16 tahun, Sanawi nekat merantau ke Jakarta untuk memperbaiki hidupnya dengan membawa uang hanya Rp7.500.000. Ketika di Jakarta, Sanawi bekerja sebagai kuli bangunan, dan saat tidak ada proyek sesekali Sanawi memanfaatkan waktu luang dengan membuka jasa pengecatan ke rumah orang. Karena tidak yakin dengan prospek pekerjaan di Jakarta, Sanawi memutuskan untuk merantau ke Kalimantan bersama temannya dan masih bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, pekerjaan kuli bangunan di Kalimantan ternyata tidak mengubah hidupnya. Sanawi masih berpenghasilan sama sehingga ia harus berjualan es krim untuk dapat penghasilan tambahan. Sanawi sempat ikut berjualan es krim dengan orang lain. Karena mendapatkan untung, Sanawi mulai senang dan menekuni pekerjaan ini. Sanawi mengaku ia sempat dipecat oleh sang bos, karena dianggap jelek dan jarang mandi. Karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Dengan bermodalkan uang Rp60.000 hasil pinjaman kepada temannya. Ia pun berjualan dengan berkeliling di Banjarmasin dan mendapat penghasilan kurang lebih Rp150.000. Setiap hari, Sanawi mengendarai sepedanya untuk berjualan es krim. Seringkali ia kerap ditolak dan diusir oleh para orang tua yang tidak ingin anaknya membeli es krim. Walau demikian, Sanawi tak menyerah dan tetap menggenjot sepeda es krimnya. Dulunya nggak salah tukang batu, yang saya tahu. Masih di proyek itu waktu dia mulai dari mulai kerjanya itu dia kadang ke toko belanja material bahan bangunan, belanja di sini lama-lama kan jadi kenalan. Sanawi itu orangnya ingin suka coba orangnya, dan saya suka dukung dia. Cobalah, namanya kita hidup ini kan nggak bisa bang kalau kita teori terus, coba aja kan, mana tahu cocok kan, ternyata cocok. Itu yang saya tahu betul itu. Orangnya suka coba terus. Melihat peluang yang baik dengan berjualan es krim, Sanawi mengajukan pinjaman ke bank karena ia berkeinginan menjadi distributor dengan es krim hasil produksinya sendiri. Sanawi memproduksi es krim bernama Vanessa dan mengajak teman kulinya bergabung. Bisnis es krim yang Sanawi jalankan ternyata berkembang pesat. Pada 2010, ia memiliki 400 mitra dan pada 2017, Sanawi memiliki 700 mitra yang tersebar di berbagai daerah seperti Kalimantan, Makassar, Manado, Batam, dan Jakarta. Kini, pabrik es krim Sanawi memproduksi lebih dari 9.000 ember es krim per bulannya, dengan omset mencapai miliaran rupiah. Sekarang sudah pakai mobil, alhamdulillah sekarang sudah mengerjakan orang-orang yang nilainya 700 orang, mitra saya Pak. Omset ya Pak ya? Ya 1,5 Pak. Berapa? 1,5 per bulan. 1,5 apa? Miliar Pak. 1,5 miliar. Kisah sukses Sanawi sangat menginspirasi, karena meskipun ia berasal dari keluarga tidak mampu bahkan dirinya tidak memiliki ijazah, namun Sanawi berhasil membuktikan bahwa hal tersebut bukan penghalang untuk menjadi sukses.